Lu tau gak cerita tentang influencer parenting yang followersnya jutaan? Padahal sadis banget ke anak-anaknya, Son. Ngapain, Jet? Nanti gue ceritain ya. Oke. Kali ini gue mau ngebahas tentang seorang influencer parenting yang bernama Ruby Franke. Jadi dia adalah seorang YouTuber yang punya sebuah channel YouTube bernama 8 Passengers. Di mana YouTube tersebut itu berisi vlog-vlog keluarga dari Ruby Franke, suaminya, dan 6 orang anaknya. Son. Makanya judulnya 8 Passengers tadi kan. Jadi si Ruby ini tuh membangun reputasi di sosmed sebagai ibu yang disiplin kepada anak-anaknya. Walaupun kadang-kadang agak kelewat disiplin, jujur aja. Contohnya nih, Son ya. Dia pernah ngakuin kalau seandainya anaknya lagi bertingkah bandel, anaknya bakalan dihukum dengan cara nggak dikasih makan sama dia. Dan anak dia ini masih kecil, Son, umurnya, Son. Maksudnya bukan anak yang udah dewasa gitu yang dikasih hukuman kayak gini gitu. Terus dia juga pernah ngancem mau motong kepala bonekanya anaknya kalau anaknya nggak nurut sama dia, Son. Dan gilanya semua ini masuk ke dalam video yang di-share di YouTube, Son. Jadi ya justru dia begitu karena dia cinta sama anaknya katanya, kalau menurut dia ya. Tapi tentunya metode pengasuhan ini itu menuai banyak kontroversi ya. Netizen banyak yang gak suka lah, dan bahkan khawatir sama anak-anaknya Ruby karena metodenya ini dinilai terlalu kasar dan menyakitkan gitu, terutama untuk anak-anak. Bahkan beberapa netizen itu sampai membuat petisi nih, Son, untuk menghentikan tindakan Ruby sekaligus menghentikan channel YouTube-nya juga sekalian. Tapi petisi ini itu mendapat dukungan sampai ribuan tanda tangan, Son. Sehingga menjadi salah satu faktor yang mendorong Badan Perlindungan Anak Utah atau yang bahasa Inggrisnya Child Protective Service untuk melakukan penyelidikan nih, Son, terhadap keluarga si Franke itu. Tapi ternyata setelah CPS melakukan wellness check atau tes kesejahteraan, ternyata anaknya baik-baik aja gitu, Son. Sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa gitu. Dan tidak ditemukan bukti penganiayaan yang jelas pada saat itu. Tapi walaupun tetangga mereka berpendapat lain, Son. Apa tuh? Jadi tetangga mereka sendiri itu curiga bahwa ada tindak kekerasan di rumahnya si Ruby Franke itu. Selain orang yang ada di dalam rumah, kan orang kedua yang paling tahu kan tetangga biasanya. Iya. Kan? Hingga akhirnya di suatu hari terjadi sebuah kejadian di mana anak laki-laki dari si Ruby ada yang melarikan diri lewat jendela. Ia melarikan diri dalam kondisi tubuh penuh luka dan ikatan lakban. Tetangga yang melihat hal ini tentunya langsung menelpon polisi dong. Tidak lama kemudian polisi datang dan ternyata mereka menemukan bukti-bukti kekerasan, Son. Yaitu yang pertama, anak-anaknya si Ruby ini itu ternyata sering dipaksa buat kerja di luar tanpa perlindungan sama sekali, sehingga ditemukan luka-luka bakar di tubuh anaknya si Ruby ini. Terus juga ditemukan ikatan lakban di tangan dan kaki mereka, Son. Bahkan salah satu anaknya dia itu ada yang dipaksa lompat ke tanaman kaktus berkali-kali, Son. Hingga akhirnya Ruby Franke dan rekannya Jody Hildenbrand itu ditangkap, Son. Oh iya, gue lupa bilang nih, dia bikin channel YouTube itu ada rekannya, Son. Ya si Jody ini yang gue bilang tadi barusan, itu rekannya dia dalam mengurus channel YouTube-nya. Mereka akhirnya mengaku bersalah, Son, atas tuduhan penganiayaan anak. Tapi mereka merasa apa yang mereka lakukan itu ya untuk kebaikan anaknya sendiri gitu. Tapi pengadilan tidak peduli dan tetap memvonis mereka berdua dengan hukuman hingga 60 tahun penjara, Son.